bincang malam. Assalamualaikum sahabatku. Saat ini saya kedatangan tamu ya bernama Pak Joni ya. Dia penyakit jantung koroner sampai dirawat di rumah sakit dan sempat mati 40 menit, jantungnya itu berhenti ya sampai istilahnya meninggal dunia lah ya kan. Jadi untuk lebih jelasnya saya perkenalkan Pak Joni ya, nanti akan berbicara ke pemirsa ya tentang kisah Pak Joni. Terima kasih Mbak Kolo. Terima kasih para pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Saya akan menceritakan tentang permasalahan hidup saya, tentang penyakit saya yang kena jantung. Kenapa saya bisa bilang tahu jantung? Karena saya sempat dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit saya masuk IGD, terus saya sempat mati suri ya. Dokter bilang jantung saya sudah berhenti, tidak berdetak lagi. Sampai anak-anak saya semua pada nangis, istri saya pada nangis gitu Mbak. Tapi yang saya herankan para pemirsa dan Mbak Fala, selama 40 menit itu saya terus saya keluar dari tubuh saya, tidak terasa sakit ya. Saya melihat taman yang sangat indah sekali. Di dunia tidak ada keindahan taman seperti itu ya. Apakah itu taman Firdaus atau taman surga? Jadi saya kayaknya lihat taman itu Mbak Polo sangat indah sekali ya. Saya makin jauh saya lihat indah semua, salva hijau itu kalau orang Inggris bilang tuh Grand Canyon, salva hijau indah sekali Mbak Polo. Jadi saya mau bincang-bincang kepada Mbak Polo, kenapa saya mati itu kok bisa saya melihat taman yang begitu indah. Oh gitu Pak Joni ya. Saya sedikit pemberitahuan tentang ilmu kedokteran dunia atau tentang kesehatan ya di dunia, dan saya akan menyampaikan tentang ilmu agama. Jadi gini, saya mengenal baik dengan Pak Joni Tau ini ya. Beliau kesehariannya itu selalu berbuat kebaikan ya. Itu kalau dalilnya itu di Aroma 60. Tidak ada balasan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Bunyinya seperti itu dalilnya. Jadi kalau teman-teman selalu berbuat kebaikan ya, setiap hari berbuat kebaikan ya, lama-lama terbiasa. Sehingga berbuat kebaikan itu adalah untuk menolong dirimu. Yang terjadi ke Pak Joni Tau ini. Jadi Pak Joni Tau ini karena setiap hari membantu orang ya, dia bisa sukses sampai tenar ya kan, sampai hidup penuh dengan gemerlap ya. Tapi Pak Joni ini pernah hidup susah sehingga tenar, dikenal di publik dan kaya raya. Uang itu berbagi sosial kepada teman-temannya atau kepada teman-teman yang tidak makan atau kepada orang-orang susah. Sehingga Pak Joni ini pas mati suri atau jantungnya berhenti ya, selama 40 menit itu guys, melihat taman Firdaus, melihat taman sorga ya kan. Jadi kalau teman-teman berbuat kejahatan ya mungkin tidak seperti Pak Joni Tau ini yang bisa melihat taman sorga, taman yang serba hijau, terus yang betul-betul banyak burung, yang indah-indah ya kan. Pokoknya serba indah ya kan. Itu namanya taman Firdaus, taman sorga. Jadi berbuat kebaikan itu kepada orang lain sama dengan berbuat kebaikan pada diri sendiri. Betul kan Pak Joni? Jadi selama Pak Joni ini berbuat kebaikan ke orang lain, itu baliknya menolong dirinya sendiri. Betul Mbak Polo. Selama hidup saya di dunia ini,
saya selalu menjadi berkah ke banyak orang, selalu membantu ke banyak orang. Karena sebelum saya sukses, sebelum saya kaya raya, saya pernah hidup menderita. Saya betul-betul susah. Saya kadang-kadang tidur di pinggir jalan, tidur di bangku-bangku jalan, tidur di depan ruko. Jadi setelah saya sukses, saya ingat kesusahan saya, sehingga saya dibilang itu saya sukses, saya tenar, saya menjadi hidup dengan kekuatan, saya tidak lupa akarnya. Jadi saya selalu berbuat kebaikan. Ternyata pas saya mati 40 menit Mbak Polo, saya melihat Taman Firdaus, saya melihat surga. Ini kisah nyata loh Mbak Polo. Jadi terima kasih Mbak Polo ya. Saya diingatkan selalu oleh Mbak Polo. Saya tidak lupa dengan Mbak Polo. Jadi teman-teman di luar sana ya, kalau masih ada napas, masih bisa hidup, ya selalu perbanyak doa, jangan tinggalkan sholat, berbuat kebaikan selalu, jadi berkah ke banyak orang, jadi barokah ke banyak orang. Jangan kayak ini sampai nangis ya, saya mengalami ini semua. Jadi saya mengingatkan ya kepada teman-teman, kalau pemirsa, berbuat kebaikan, karena hidup di dunia sifatnya sementara. Tadi saya muda, sekarang saya jadi tua, jelek, dan mati. Jadi terima kasih Mbak Polo ya. Untuk selanjutnya saya serahkan Mbak Polo untuk bahasa-bahasa pesan-pesan kebajikan kepada saya dan pemerintah. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Joni Tau. Saya akan berikan pesan-pesan kepada pemirsa ya. Teman-teman di luar sana ya. Ini kisah dari Pak Joni ya, dan kisah ini nyata ya. Jadi teman-teman di luar sana itu always berbuat kebaikan. Setiap hari menabung kebaikan. Karena kalau berbuat kebaikan ke orang lain tuh sama dengan berbuat baik pada diri sendiri. Kita tidak selamanya muda ya, pasti akan tua dan mati. Nah, apakah kalau teman-teman mati itu sudah siap? Nah, bagaimana cara siapnya kalau teman-teman dipanggil sama Sang Khalik untuk meninggal dunia atau kontraknya habis? Ya, jadi teman-teman itu harus betul-betul menabung kebaikan dari sekarang ya. Jangan dibilang oh saya manusia nggak sempurna, itu salah. Jadi kalau kalian atau teman-teman berbuat kebaikan, pasti Tuhan atau Allah SWT sangat suka. Kalau teman-teman berbuat kebaikan, pasti di samping kiri kanan itu ada malaikat-malaikat Allah yang mengajak kamu untuk berbuat kebaikan. Jadi mulai saat ini lakukan itu, lakukan itu untuk berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan ke orang lain, bantu ke orang lain, itu sama saja dengan berbuat kebaikan pada diri sendiri. Kayak The Rockstar ya, kalau teman-teman tahu Rockstar, Jon Bon Jovi ya kan. Dia hidupnya dulu pernah jadi tukang sapu ya kan. Terus dia ikut sepupunya, dia bilang begini, saya selalu dengan tenar saya, dengan gemerlapan saya, dengan kesusahan saya selalu tidak lupa dengan akarnya. Jadi setelah dia sukses, berhasil, dia membantu orang-orang susah. Ya, itu adalah statement dari Jon Bon Jovi. Teman-teman tahu kan dengan lagu It's My Life. Ya, jadi lakukan ya, berbuat kebaikan seperti rockstar Jon Bon Jovi. Jadi selalu berbuat kebaikan always dalam hidupmu. Karena kalau teman-teman dekat kepada Allah, sehingga ruh kamu menjadi gemuk, tidak kurus. Kalau teman-teman punya cinta dari Tuhan, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti teman-teman tidak iri, dengki, sombong, kebencian. Lakukan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat kebaikan always. Terima kasih teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum. Gracias.